Kakak beradik dari keluarga konglomerat datang meninjau proyek konstruksi milik keluarga mereka. Begitu masuk ke lokasi, langsung melihat seorang pekerja bangunan tidur di lantai. Melihat kejadian itu, si anak konglomerat langsung menendangnya dengan marah untuk membangunkannya. Tony belum sempat paham apa yang terjadi. Si wanita kaya langsung menampar wajahnya, lalu mengancam akan memecat Tony saat itu juga, dan menggunakan kekuatan keluarga untuk memblokir karirnya di seluruh industri. Namun mereka tidak tahu bahwa mereka akan membayar mahal atas tindakan mereka. Ternyata Tony adalah ahli teknik sipil yang didatangkan langsung. Ayah mereka sampai harus berlutut selama 3 hari 3 malam untuk memohon kedatangannya. Keahlian konstruksinya sudah mencapai tingkat luar biasa. Hanya dengan sekali lihat batu bangunan dia langsung tahu masalahnya. Dia sangat profesional dan rendah hati. Para pekerja di lokasi sangat menghormatinya. Setiap kali terjadi kecelakaan, Tony selalu jadi orang pertama yang turun tangan. Suatu hari tanpa sengaja mereka menggali sungai bawah tanah di proyek. Tony langsung memutuskan untuk melakukan penyuntikan tekanan tinggi sendiri, demi menghilangkan risiko besar bagi perusahaan. Namun setelah bekerja keras seharian penuh, Tony pun merasa sangat lelah. Jadi dia rebahan sebentar untuk istirahat. Tak disangka malah berpapasan dengan kakak beradik yang baru pulang dari luar negeri. Anak muda itu tanpa banyak bicara langsung menendangnya dengan keras. Saat Tony hendak menjelaskan, si wanita kaya langsung menamparnya lagi tanpa peringatan. Saat itu juga kepala proyek datang tergesa-gesa. Begitu tahu yang datang adalah putra dan putri pemilik proyek. Dia dengan sengaja bilang bahwa Tony sangat dihormati di lokasi. Semua pekerja mengikuti perintahnya. Baru selesai bicara, wanita kaya langsung marah besar. Dia pikir Tony sedang membangun kelompok sendiri di proyek. Tapi Tony menjelaskan bahwa dia hanya lelah dan ingin istirahat. Namun mereka tak mau mendengar penjelasannya sama sekali. Bahkan bersiap untuk kembali melakukan kekerasan. Saat itu para pekerja langsung datang membawa alat. Wanita kaya langsung memperkenalkan diri sebagai putri pemilik perusahaan properti. Katanya dia hanya datang untuk meninjau proyek milik keluarganya. Begitu para pekerja tahu mereka adalah anak pemilik proyek, mereka langsung meletakkan alat-alat mereka karena takut. Tapi mereka tetap bertanya kesalahan apa yang dilakukan Tony. Anak muda kaya itu malah bilang bahwa proyek mereka tidak punya orang bernama Tony. Lalu memerintahkan anak buahnya untuk periksa daftar staf manajemen perusahaan. Hasilnya memang tidak ada nama Tony. Tony buru-buru menjelaskan bahwa dia direkrut langsung oleh ketua direksi. Kalau identitasnya bocor bisa membahayakan seluruh grup. Si wanita kaya malah tertawa meremehkan, menganggap Tony penuh kebohongan, lalu ingin memberinya pelajaran. Saat kritis, kepala mandor berdiri di depan Tony, bilang kalau proyek ini tanpa Tony pasti akan terbengkalai. Tapi si wanita kaya tidak percaya. Dia bilang dia kenal akademisi jenius termuda dari Fakultas Teknik Sipil. Ternyata beberapa waktu lalu dalam upacara penghargaan, karena datang terlambat dia tidak sempat melihat wajah akademisi itu. Hanya dapat nomor kontaknya dari sahabatnya. Di hadapan semua orang si wanita itu langsung menunjukkan nomor tersebut. Tony melihatnya, langsung bilang ke para pekerja agar tidak cari masalah. Lalu berkata kalau mereka ingin memperbesar masalah, dia pun akan layani. Melihat mereka makin agresif, kepala mandor langsung memberi aba-aba. Para pekerja meletakkan alat mereka dan siap mogok kerja. Melihat para pekerja begitu membela Tony, si wanita kaya langsung bilang kalau mereka semua kehilangan pekerjaan. Mereka tidak akan sanggup menghidupi keluarga. Tony juga menenangkan para pekerja. Dia tidak ingin mereka kehilangan pekerjaan karena dirinya. Tapi para pekerja tetap tak mundur. Dengan tegas bilang mereka siap maju mundur bersama Tony. Melihat hal ini, kakak beradik kaya itu malah berpikir untuk menggunakan kekerasan.